Jumpa dengan Berbagi Channel. Berbagi sesama, bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membantu untuk memandu anak-anak belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 untuk kelas 5 ya ini ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita melakukan aktivitas berikut. Yang pertama, mari berdoa. Karena dengan berdoa, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian, siapkan buku tema 1 ya. Dan juga siapkan buku dan alat tulis kalian. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai, kemudian yang selanjutnya siapkan buku tema kalian ya, tema 1. Lalu siapkan buku dan alat tulis kalian juga. Oke, kalau sudah siapkan, kita melanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran di pembelajaran ke-3. Apa saja tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Kemudian, dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Dan dengan membaca, siswa mampu menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, kalian perlu untuk mengamati ya. Ayo mengamati. Mengamati apa kira-kira? Kita simak. Ini dia, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Petanya adalah seperti ini. Ini ya, dari ujung barat hingga ke ujung timur, dari Aceh sampai ke Papua. Dan untuk menentukan persebaran penduduknya, padat atau tidaknya, kalian lihat ya, simbol, bukan simbol ya, tapi warna di samping ini yang berada di pojok kiri bawah ya, sebagai warna yang mewakili daerah ya, warna yang mewakili kepadatan masing-masing daerah itu ya. Nah, kemudian setelah mengamati ini, kalian kemudian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan apa yang pertama? Pulau mana yang paling padat? Kalian lihat dan sesuaikan dengan warna ya. Misalnya dari Pulau Sumatera ini ada warna jingga ya, kemudian ada warna hijau, dan warna hijau pun dibedakan menjadi 3. Ada hijau yang tua sampai hijau yang pudar seperti ini ya. Dan yang paling padat ditandai dengan warna merah. Nah, ini ya. Kemudian apabila melihat pertanyaan ini, pulau mana yang paling padat, kalian lihat mana warna yang menunjukkan paling padat. Semakin tinggi jumlahnya, semakin banyak jumlahnya, maka menandakan di wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Nah, di sini ya, lihat ya. Ini dia daerah atau wilayah yang memiliki penduduk paling padat di Indonesia. Ditandai dengan warna orange ini. Penduduknya adalah 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Artinya dalam 1 kilometer persegi terdapat orang dengan jumlah sekian. Sangat padat sekali ya. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, pulau mana yang paling sedikit penduduknya? Kalian lihat lagi, sesuaikan dengan warna yang mewakili kepadatan penduduk tadi. Nah, ya, yang paling sedikit itu ditandai dengan warna hijau tua. Kalian lihat di peta mana yang warna hijau tua, ya, daerah mana? Nah, ini dia ya, warna hijau tua. Nah, di daerah ini adalah daerah yang memiliki kepadatan penduduk paling sedikit ya, dengan jumlah penduduk kurang dari 10 orang per kilometer persegi ya, jadi tidak sepadat yang ada di Jawa seperti itu. Dan juga kalian bisa melihat kepadatan dari daerah yang lain juga ya, ditentukan atau dicocokkan dengan warna yang menandakan kepadatan penduduk ini ya, seperti itu. Gitu ya, tuh seperti itu caranya. Sekarang kita lanjutkan. Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kalian lihat mana Lampung? Nah, ini dia Lampung. Warnanya oranye ya, atau jingga ini ya. Padatannya adalah 200 sampai 599 orang per kilometer
persegi. Itu dia di Provinsi Lampung. Kemudian kalian juga bisa melihat daerah lainnya. Pertanyaan terakhir, berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, ini dia Provinsi Papua Barat. Ya, sebelahnya Papua, kemudian di sini Papua Barat. Jumlahnya adalah ini dia, kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Cocokkan saja dengan warnanya ya, maka kalian akan tahu jumlah kepadatan penduduknya. Seperti itu ya. Jadi caranya sangat mudah. Kalian bisa mencoba lagi untuk melihat kepadatan penduduk di daerah lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita amati lagi. Ayo mengamati. Mengamati apa kira-kira untuk kali ini? Nah, ini dia. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Nah, amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalian bisa lihat dari Aceh, ya, dari ujung barat sampai ke ujung timur ini di Papua ya. Ini banyak sekali suku-suku di Indonesia, ditandai dengan perbedaan warna di tiap pulaunya ini. Misalnya di Jawa ini ada suku Jawa, ada Sunda, ya, kemudian suku-suku yang lainnya. Di Sumatera juga tidak hanya satu, ya, banyak sekali. Kalimantan juga, Sulawesi, Maluku, kemudian di sini Nusa Tenggara dan daerah Papua sini ya. Nah, ini ya, banyak sekali. Oleh karena itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Indonesia memiliki banyak suku sehingga di Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah Indonesia ya, kita patut mensyukurinya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah permainan. Nah, ayo berlatih pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Jadi tugas kalian adalah memasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat. Seperti apa bagainya? Nah, kita bisa lihat di sebelah sini ya. Nah, sebelah pojok ini kalian lihat. Nah, ini dia sudah muncul ya. Dari pulau yang paling atas hingga pulau yang paling bawah. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 pulau. Dan kemudian masing-masing pulau akan diwakili oleh gambar yang berada di sebelah kanan ini. Nah, ini perlu diketahui, ini hanya sebagai semacam contoh saja ya. Sebenarnya banyak sekali suku yang mendiami masing-masing pulau ini, tidak hanya satu. Ini hanya sekedar contoh saja. Misalnya yang pertama adalah pulau apa ini? Pulau apa kira-kira? Ya, Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kira-kira kita pasangkan dengan gambar yang mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 ya. Nah, yang pas yang mana? Kita cocokkan. Nah, coba berpikir. Sudah ketemu jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya. Baik, kita hitung 1, 2, 3. Yang mana ya? Oke, ternyata adalah gambar yang nomor 5 ya. Salah satu contoh sukunya adalah suku Jawa. Nah, salah satu contoh suku yang ada di Jawa adalah suku Jawa. Kemudian gambar yang kedua, pulau apa ini? Sumatera. Nah, pulau Sumatera, kira-kira gambar mana yang cocok untuk dipasangkan dengan pulau Sumatera? Ya, masih ada 7 gambar ya. Nah, sudah ketemu jawabannya? Ya, kalian tebak dulu. Oke, kita coba cocokkan. 1, 2, 3. Nah, ternyata gambar yang nomor 4 ya. Salah satu contoh suku yang ada di Sumatera adalah suku Batak. Ini ya, yang mendiami pulau Sumatera. Dan masih banyak suku-suku yang lainnya ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian yang ketiga adalah Pulau Kalimantan ya, yang merupakan pulau terbesar ya di Indonesia ini ya, yang berbatasan dengan negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Nah, kira-kira gambar mana yang pas untuk dipasangkan dengan Pulau Kalimantan? Kita lihat 1, 2, 3. Nah, ini dia ya, gambar yang pas adalah gambar yang nomor 2. Nah, salah satu contoh suku yang mendiami Pulau Kalimantan adalah suku Dayak. Ini ya. Nah, perlu kalian ketahui background yang di belakang ini yang ada gambar burung-burung ini. Kemudian ini ada rumah ini merupakan salah satu rumah adat dari suku Dayak ya. Salah satu contoh. Nah, ini terdapat di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Itu dia. Kemudian yang nomor 4 adalah pulau apa ini? Pulau
Sulawesi, salah satu pulau terbesar di Indonesia ya. Pulau Sulawesi ini diwakili oleh gambar nomor berapa? Oke, kita coba lihat. Satu, bukan diwakili ya, tapi cocok untuk dipasangkan dengan gambar nomor berapa? Kita coba ya, 1, 2, 3. Oh, ternyata gambar yang berada pada posisi yang bawah ini ya. Nah, ini dia salah satu contoh suku yang mendiami Pulau Sulawesi adalah suku Bugis, orang-orang Bugis ya, orang-orang Makassar di sana, dan masih banyak suku yang lainnya. Kemudian gambar yang nomor 5 adalah di daratan Pulau Papua. Ya, di sana ada 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Baik, kita lihat kira-kira dicocokkan atau dipasangkan dengan gambar yang mana ya. Oke, yang mana? 1 atau 3 atau gambar yang lain? Nah, ini pasti bisa ya. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Nah, ternyata gambar yang berada di posisi paling atas ini ya. Salah satu contoh yang mendiami di Pulau Papua adalah suku Dani ini ya, suku Dani. Kemudian lanjut pulau yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulau yang ke-6 ini adalah kawasan Nusa Tenggara ya, dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur di sana ya. Manakah gambar yang pas untuk dipasangkan dengan ini pulau di kawasan Nusa Tenggara ini, pulau di Nusa Tenggara? Yang mana kira-kira? Masih ada sisa gambar 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3 ya, ada 3 gambar yang belum ada pasangannya. Oke, kita cari tahu jawabannya. 1, 2, 3. Nah, ini dia ternyata gambar yang nomor 3. Salah satu suku yang mendiami di Pulau Nusa Tenggara adalah suku Alor. Ya, ini dia ya, suku Alor. Kemudian masih ada sisa 2 pulau dan 2 gambar. Nah, ini daerah di Kepulauan Maluku. Ini ya. Kira-kira gambar mana yang merupakan pasangan dari daerah Kepulauan Maluku ini? Kita lihat. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini dia ya gambar yang cocok. Ini seperti jika kalian ingat uang Rp1.000 ya, seperti Kapitan Patimura yang memegang senjatanya ya, salah satu pahlawan nasional dari Maluku. Nah, ini dia salah satu suku yang mendiami Pulau Maluku adalah suku Ambon ya. Nah, orang Ambon mendiami di kawasan Maluku ini. Kemudian yang terakhir, nah ini sudah jelas ya. Nah, ini pasti kalian tahu, ini adalah daerah Bali, Provinsi Bali ya. Jadi oleh gambar, tentunya gambar yang nomor 6 ini ya, ini dia ya, Bali ya, suku Bali. Kemudian yang salah satu yang mendiami adalah suku Bali. Nah, itu dia. Jadi kalian sudah tahu contoh-contoh suku yang mendiami masing-masing daerah ya, dengan melakukan latihan memasangkan gambar ini ya, menggunakan garis. Itu dia. Nah, semoga dengan pengetahuan kalian ini semakin menambah kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah ya, sekarang ayo kita membaca. Membaca apa ini? Nah, ini dia. Kalian lihat buku tema, buku paket tema 1 halaman 82 sampai 83. Silakan diambil buku temanya, kalian buka ya. Nah, di situ ada bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, ternyata selain suku, Indonesia juga memiliki lebih dari 1 agama ya. Nah, di Indonesia terdapat juga keberagaman agama. Nah, oleh karena itu masing-masing agama harus menjunjung tinggi rasa toleransi seperti itu ya. Ini. Kemudian lanjutan bacaannya ini dia ya. Nah, kita lihat ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, semuanya totalnya ada 7 paragraf ya. Nah, seperti biasa tugas kalian ketika berjumpa dengan bacaan seperti ini sesuai dengan KD yang ada di tema 1, yaitu coba cari ide pokok paragraf 2 sampai 7. Ingat ya, jadi masing-masing paragraf itu pasti ada ide pokoknya. Untuk mencari ide pokoknya, masih ingat caranya? Ya, Pak Guru ingatkan kembali ya. Ini dia caranya. Yang pertama, tentukan kalimat utama. Bisa di awal atau di akhir. Di awal disebut dengan, masih ingat? Deduktif. Jika di akhir, induktif.
jika di awal dan di akhir campuran. Oke ya, masih ingat ya. Kemudian yang kedua, tentukan ide pokoknya. Ingat, untuk menentukan ide pokok ada tips atau ada hal yang penting untuk kalian ingat, yaitu ide pokok merupakan inti dari kalimat utama dan tidak harus sama persis dengan kalimat utama. Artinya merupakan inti dari kalimat utama ya. Jadi tidak harus semua kata-kata yang ada di kalimat utama kalian tulis. Apabila masih bisa diringkas, disederhanakan, kalian sederhanakan, ambil intinya saja. Paham ya sampai sini? Nah, bagiannya seperti ini ya. Nah, ini salah satu contohnya di paragraf 1. Ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama ya. Jadi kita perlu menjunjung tinggi yang namanya toleransi atau saling menghargai satu sama lain. Oke, itu ya. Nah, sedikit ada tambahan. Apa itu? Nah, perhatikan baik-baik. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila ya. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini perlu dihindari ya. Usahakan perilaku kita itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena apa yang diajarkan di Pancasila adalah hal-hal yang baik dan menjunjung perdamaian ya. Nah, hal-hal apa yang kiranya tidak sesuai dengan nilai Pancasila? Nah, berikut contohnya ini ya. Beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan ini harus dijauhi. Ini dia, ada di lingkungan sekolah, rumah, dan juga masyarakat. Ini ya, ini hanya sekedar contoh. Nah, perilaku-perilaku ini harus kalian hindari, jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini ya, karena akan dipandang tidak baik seperti itu ya. Karena dalam kehidupan kita harus menjaga kedamaian. Nah itu tadi materi kita hari ini. Ingat, jika ada yang masih belum jelas, jika ada yang masih belum jelas, jangan ragu tanya kepada siapa? Gurumu. Nah, ya, tetap rajin meskipun belajar dari rumah ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pantang menyerah, dan selalu belajar. Demikian, apabila ada kesalahan, Pak Guru minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan